Oke, Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan membahas sadari, yaitu sadar risiko terkait dengan keamanan digital. Nah, sebelumnya kita akan memahami apa itu phishing. Sebagian dari Bapak Ibu di sini mungkin sudah sering dengar, yaitu phishing itu upaya penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, detail kartu kredit, dan seringkali dengan menyamar sebagai entitas terpercaya dalam komunikasi elektronik. Pelaku menggunakan berbagai taktik untuk memancing korban agar mengungkapkan data pribadi mereka. Nah, biar Bapak Ibu sekalian tahu, biar bisa menghindari ke depannya, cara phishing itu bekerja seperti yang pertama itu adalah kontak awal. Si pelaku pasti mengirim email atau pesan teks atau panggilan telepon palsu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, dia melakukan penyamaran. Dia menyamar bisa sebagai orang bank, bisa sebagai perusahaan, ataupun bisa sebagai individu yang seolah-olah kita sangat percaya terhadapnya. Kemudian yang ketiga, ciri khasnya itu phishing itu selalu meminta informasi pribadi atau mengarahkan ke situs palsu. Lalu terjadilah pencurian data. Informasi yang diberikan digunakan untuk penipuan atau akses tidak sah. Nah, contoh phishingnya itu seringkali seperti email yang meminta Anda untuk memverifikasi akun bank, padahal emailnya itu tidak resmi. Kemudian ada pesan teks penipuan yang mengklaim dirinya penyedia layanan atau meminta klik tautan berbahaya. Lalu ada yang ketiga, penipuan media sosial, tawaran, undian palsu. Seperti tahun-tahun sebelumnya seringkali ada yang mengatakan dirinya Baim Wong ya, sering kita dengar ya, bagi-bagi hadiah seperti itu. Nah, dampaknya phishing bagi pengguna yang pertama, pasti kerugian finansial. Dia bisa dapat mencuri dana dari rekening kita atau kartu kredit kita. Lalu, identitas kita juga bisa dipakai disalahgunakan oleh berbagai pihak yang tidak berkepentingan. Lalu, akibat itu semua kita akan mengalami yang namanya kerusakan. Lindungi diri kita dari kegiatan phishing tadi itu, yang pertama itu adalah periksa sumber. Kita selalu harus memverifikasi sumber informasi yang pengirim, seperti siapa sih pengirim email ini atau siapa yang mengirimkan WhatsApp ini. Kalau kita tidak kenal, jangan lakukan sekalipun klik tautan ataupun mengisi informasi. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan? Yang pertama, yang kedua mungkin kita bisa lakukan autentifikasi dua faktor. Kalau Bapak Ibu tahu seperti password berganda seperti itu. Kemudian ada lagi yang bisa kita lakukan yaitu waspada terhadap permintaan data. Jangan gampang sekali kita memberikan data informasi kepada pihak-pihak lain yang belum tentu kita kenal ataupun bisa kita pertanggungjawabkan nanti ke depannya. Saya rasa seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke. Izin bertanya Pak. Oke. Silakan. Kira-kira untuk autentikasi dua faktor itu apa ya Pak? Oke, saya jelaskan apa itu 2FA atau Two Factor Authentication. Adalah metode keamanan yang menggunakan dua langkah verifikasi berbeda untuk memastikan bahwa hanya pemilik akun yang bisa login. Tujuannya jelas untuk menambahkan lapisan keamanan, sehingga walaupun password diketahui orang lain, akun tetap tidak bisa diakses tanpa verifikasi kedua. Contohnya seperti meminta OTP, sering ya Bapak Ibu sekalian yang mendapatkan SMS OTP ketika login email atau fingerprint ketika melakukan pembayaran menggunakan mobile banking, seperti itu Bapak Ibu.